Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, kali ini saya akan memaparkan terkait strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD dalam pendidikan yang berpihak pada murid. Saya Lady Parlina, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bogor, unit kerja SMA Negeri 1 Sukamakmur. Sebelum kita menggali lebih dalam lagi, kita harus kenal dulu nih, siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Nah, Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889 dengan nama R.M. Suwardi Surjaningrat. Beliau dijuluki Bapak Pendidikan Indonesia loh, karena perjuangan beliau yang memberikan pengaruh besar bagi pendidikan Indonesia. Bahkan hari lahir beliau diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Wah, keren ya. Lalu, apa itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Pendidikan merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menuntun di sini memiliki banyak makna, yaitu mengarahkan, membimbing peserta didik untuk mencapai aspek-aspek nilai kehidupan yang bisa mereka gunakan di kehidupannya kelak, tentunya dengan tetap memerhatikan kodrat zaman dan kodrat alam si peserta didik itu sendiri. Nah, berikut ini merupakan alur pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara apabila nanti kita aplikasikan di dalam kelas. Yang pertama, pendidik. Kita sebagai pendidik harus memiliki trilogi pendidikan. Apa saja sih trilogi pendidikan itu? Yang pertama, ingarsa sung tulodo. Artinya di depan memberikan contoh, memberikan teladan. Kita sebagai pendidik harus memberikan contoh yang baik bagi siswa-siswi kita. Yang kedua, ingmadia mangun karso. Di tengah memberikan semangat. Tentunya ketika peserta didik mengalami kesulitan, kita harus memberikan semangat dan dorongan bahwa dia mampu loh melakukan atau melewati itu. Dan yang terakhir, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Jadi banyak sekali peran pendidik yang seharusnya kita miliki. Lalu dalam membelajarkan siswa, tentunya kita mengenal yang namanya tripusat dan asas trikon. Apa sih tripusat dan trikon itu? Tripusat merupakan sumber belajar siswa yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya, siswa memiliki 3 sumber. Yang pertama, mereka mendapatkan pembelajaran dasar dari keluarga. Lalu mereka memperdalam ilmu yang mereka dapat di keluarga itu di sekolah. Segala macam ilmu mereka pelajari di sekolah. Mulai dari kognitifnya, afektifnya, ataupun psikomotornya. Dan ilmu-ilmu tersebut mereka konfirmasi di masyarakat seperti itu. Lalu dalam memberikan pendidikan kepada siswa, kita harus mengenal yang namanya asas trikon. Asas trikon ini dilambangkan dengan sistem tata surya, yang mana siswa itu diibaratkan sebagai planet-planet yang mengorbit atau yang mengelilingi matahari, yang mana mereka berkeliling sesuai jalurnya. Ada yang cepat, ada yang bergerak cepat, dan ada yang bergerak lambat. Dalam asas trikon ini kita mengenal yang namanya continue, convergent, dan concentris. Lalu apa sih ketiga hal tersebut? Pertama, kontinuitas, yang merupakan pendidikan harus berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Proses belajar tidak terbatas pada ruang kelas dan waktu tertentu, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua ialah konvergen, mengacu pada penggabungan berbagai sumber dan metode belajar untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif. Pendidikan tidak boleh terisolasi dalam satu disiplin ilmu saja, melainkan harus membuka diri terhadap berbagai disiplin ilmu. Dan yang terakhir, konsentris, menekankan pada pentingnya pendidikan yang berakar pada karakter budaya sendiri. Ini berkaitan dengan faktor alamnya siswa atau kodrat alamnya siswa. Pendidikan harus menghargai dan mengembangkan identitas budaya lokal, kearifan lokal, serta terbuka terhadap pengaruh positif dari budaya lain. Lalu, dalam memberikan pendidikan atau pembelajaran kepada siswa, alangkah baiknya seorang pendidik harus mempertimbangkan berbagai hal,
Yang pertama, kodrat alam dan kodrat zaman, agar ketika memberikan pembelajaran itu disesuaikan dengan sosiokultural dari peserta didik itu sendiri, dengan mengenalkan kearifan dan budaya lokal, serta mempersiapkan mereka untuk mampu bersaing di era reformasi 4.0 yang saat ini pengaruh teknologi itu begitu besar. Jadi mereka diberikan kemampuan untuk mampu sendiri dengan perkembangan zamannya. Lalu yang kedua, pendidik harus mempertimbangkan kemerdekaan siswa dalam belajar. Artinya siswa belajar sesuai dengan minat dan gaya belajarnya, agar pembelajaran yang dijalani oleh siswa lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Lalu pendidik juga harus mengedepankan poin-poin atau 6 dimensi pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan nasional. Sehingga pada akhirnya terbentuklah atau terciptanya pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Ini strategi pengaplikasian pembelajaran sesuai pemikiran KHD di sekolah. Yang pertama, memberikan pembelajaran berdasarkan kearifan lokal daerah siswa. Artinya, kami mengenalkan budaya-budaya lokal kepada siswa agar siswa tahu dan mereka menjadi masyarakat secara utuhnya yang berbudaya. Lalu memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna supaya pembelajaran yang didapatkan oleh siswa itu bisa mereka terima dengan baik dan dengan penuh gembira. Mereka juga terbiasa untuk melakukan kolaborasi. Yang berikutnya, memberikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Makanya pendidik perlu mengetahui minat dan keinginan serta juga gaya belajar siswa. Makanya perlu dilakukan tes diagnostik di awal agar guru mampu memetakan kebutuhan siswa. Lalu memberikan pembelajaran-pembelajaran di luar lingkungan kelas. Dalam melaksanakan pendidikan sesuai pemikiran KHD ini tentunya kita menemukan beberapa tantangan. Yang pertama, guru harus mengetahui latar belakang dan minat siswa agar pembelajaran yang diberikan sesuai, tepat sasaran. Makanya perlu dilakukan diagnostik awal supaya guru bisa memetakan kebutuhan siswa. Dan perlu adanya pendekatan ataupun diskusi dengan peserta didik tentunya di luar jam pelajaran. Yang berikutnya ialah kesulitan dalam mengaplikasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, karena kebetulan di daerah remote area ini siswa itu merupakan slow learner, sehingga guru perlu membantu dalam mengeksplorasi konsep pembelajaran yang sulit dipahami oleh peserta didik. Karena peserta didik masih banyak yang membutuhkan bantuan guru untuk mengeksplorasi materi-materi atau ilmu-ilmu yang harus mereka pelajari. Nah, segitu saja yang dapat saya paparkan terkait dengan strategi pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD tentang pembelajaran yang menghamba pada murid. Terima kasih, see you around and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.